Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kepada Bapak Adrian Febrian Bima SPD MM selaku dosen yang mengampu mata kuliah ekonomi makro yang saya hormati, tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan pula. Perkenalkan, nama saya Rianino Febrianti. Adapun anggota kelompok saya yang beranggotakan Lina Herlina, Rindi Tri Utami, Rianino Febrianti, Sahrul Hidayat, Salma Agustina, dan Zahra Nuril Azizah. Tidak lain, di sini kami akan menayangkan sebuah video pembahasan materi yang berjudul Teori Inflasi. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Untuk semua hadirin, selamat menyaksikan. Materi pembahasan. Teori inflasi ini terdapat beberapa poin yang akan dijelaskan, yaitu pengertian inflasi, konsep dasar inflasi, penyebab terjadinya inflasi, kebijakan pengendalian inflasi, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, jenis-jenis inflasi, teori inflasi, dampak inflasi, peran masyarakat mengatasi inflasi, cara menghitung inflasi, dan contoh soal. Pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, inflasi diartikan sebagai kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Sementara pengertian lain dari Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Inflasi adalah proses peningkatan harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi hingga ketidaklancaran distribusi barang. Jenis-jenis inflasi. Inflasi berdasarkan dampak ekonomi antara lain inflasi ringan. Inflasi rendah yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Sedangkan inflasi sedang, inflasi tingkat ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Inflasi sedang berada di kisaran kenaikan harga 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat, jenis inflasi ini bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Kenaikan harga sebab inflasi ini ada di besaran 30% sampai 100% per tahun. Inflasi sangat berat atau hyperinflation. Di tingkat ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan. Meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal, inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Jenis inflasi. Inflasi berdasarkan penyebabnya. Antara lain, demand pull inflation. Jenis ini terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Cost push inflation. Kemudian cost push inflation terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Bottleneck inflation. Sementara untuk inflasi jenis ini merupakan campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Ketiga, inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, inflasi berasal dari domestik. Inflasi ini terjadi dan bersumber dari dalam negeri. Terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan.
Inflasi ini juga dapat terjadi ketika barang atau jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan pasar tetap yang membuat harga menjadi naik. Kemudian, inflasi berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation disebabkan karena harga barang-barang impor atau yang berasal dari luar negeri semakin mahal karena adanya kenaikan harga di negara asal barang itu diproduksi. Konsep dasar inflasi. Sebagai awalan, kita akan pelajari konsep dasar inflasi. Blanchard menyatakan bahwa inflasi adalah a sustained rise in the general level of prices. Blanchard, Olivier, Macroeconomic, 4th edition, 2006. Sementara Samuelson dan Nordaus menyebut inflasi, inflation or inflation rate, sebagai the percentage of annual increase in a general price level. Samuelson, Paul E. and William Lee, Nordaus Economic, 7th edition, 2002. Pada prinsipnya, inflasi merupakan kenaikan harga secara umum yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Kenaikan harga tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang, yakni yang pertama perspektif luas, misalnya kenaikan harga pada produk barang atau jasa, serta kenaikan biaya hidup, cost of living. Kemudian perspektif sempit, misalnya kenaikan harga produk konsumsi seperti cabai, bawang, atau beras. Angka inflasi diukur dalam satuan persen atau rate. Salah satu metode pengukuran inflasi adalah dengan mengetahui besarnya indeks harga konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Angka CPI diperoleh dengan menghitung biaya kelayakan hidup konsumen rumah tangga, terutama yang tinggal di perkotaan, meliputi biaya konsumsi barang dan jasa, biaya rumah termasuk sewa, dan biaya hidup sehari-hari lainnya dalam satu periode waktu tertentu. Selanjutnya, angka yang diperoleh dibandingkan dengan angka indeks pada tahun dasar (base year). Indeks tahun dasar ini menjadi patokan benchmark untuk setiap pengukuran angka inflasi. Perbandingan tersebut menghasilkan angka atau indeks yang dinamakan indeks harga konsumen. Persentase perubahan CPI dari periode waktu tertentu itulah yang disebut dengan Consumer Price Inflation. Bahasa sederhananya, inflasi atau tingkat inflasi. Misalnya, angka CPI di tahun dasar adalah 100, sementara tahun ini perhitungan CPI mencapai 105. Maka tingkat inflasi, inflation rate, pada tahun ini adalah sebesar 54, 105/100 dikurangi 100/100 dikali 100. Sebagai informasi, terdapat istilah core consumer inflation yang menggambarkan perhitungan biaya kelayakan hidup konsumen dengan mengecualikan harga produk tertentu yang sifatnya musiman. Produk yang bersifat musiman biasanya mengalami kenaikan harga melebihi kewajaran akibat meningkatnya permintaan, misalnya menjelang hari raya keagamaan, menjelang tutup tahun, dan sebagainya. Pengambilan kebijakan publik cenderung memberikan perhatian lebih pada penghitungan core consumer inflation sebab perubahan harga yang terjadi relatif stabil. Di samping itu, pengambil kebijakan ekonomi juga akan berusaha menjaga agar tingkat inflasi berada di kisaran angka tertentu sebagai simbol stabilitas ekonomi dari waktu ke waktu. Lagi pula, tingkat inflasi yang stabil akan mempermudah pengambilan kebijakan ekonomi. Berbagai kajian ekonomi juga menyebutkan jika inflasi melebihi target tertentu, bisa memicu inflasi lanjutan dengan tingkat yang lebih parah jika tidak segera ditanggulangi. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Sebenarnya tidak ada patokan tertentu terkait tingkat inflasi yang dianggap wajar. Namun demikian, ada kisaran atau range yang bisa membantu pengambilan kebijakan ekonomi dalam menentukan tingkat inflasi yang ditargetkan dalam satu tahun ekonomi. Yakni, pertama, jika angka inflasi 4 sampai 2,54%, artinya perekonomian dalam kondisi stabil. Yang kedua, ada angka inflasi 2,54 sampai 54 mengindikasikan tingkat inflasi moderat atau sedang.
Yang ketiga ada inflasi 54-80% termasuk kategori inflasi tinggi. Yang kelima ada tingkat inflasi di atas 80%, artinya perekonomian memasuki fase inflasi berbahaya dengan dampak lanjutan berupa hyperinflasi. Itu menurut Hellerstein Rebecca The Impact of Inflation Federal Reserve Bank of Boston 1997. Di sisi lain, inflasi di bawah 4 disebut dengan deflasi atau deflation atau negative inflation. Pembahasan lebih lengkap terkait indeks harga konsumen atau Consumer Price Index dan perhitungan tingkat inflasi bisa dibaca di artikel indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan penentuan tingkat inflasi. Materi selanjutnya yaitu teori inflasi. Pertama ada teori kuantitas. Seperti yang disebutkan pada pengertian inflasi di atas, semakin banyak uang yang beredar maka harga-harga akan naik. Yang kedua ada teori Keynes. Menurut teori Keynes, inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga barang akan ikut naik. Yang selanjutnya ada teori struktural, di mana inflasi juga dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk. Yang selanjutnya ada penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan atau demandful inflation. Salah contohnya yaitu meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, terus meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua ada meningkatnya biaya produksi atau costful inflation. Contohnya yaitu harga bahan bakar naik, terus upah buruh naik. Yang ketiga, penyebab terjadinya inflasi yaitu tingginya peredaran uang. Lanjut pada dampak inflasi. Pertama ada dampak inflasi terhadap pendapatan. Dampak inflasi terhadap pendapatan yaitu di mana inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap sedangkan harga barang atau jasa naik. Yang kedua ada dampak inflasi terhadap ekspor, di mana kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Yang ketiga ada dampak inflasi terhadap minat menabung. Seperti yang telah disebutkan pada pengertian inflasi di atas, pada kondisi inflasi minat menabung, sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Yang keempat, dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Presentasi inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Hal ini kemudian akan membuat proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak akurat. Pada kondisi tertentu, inflasi akan membuat para produsen kesulitan dan mengakibatkan kekacauan perekonomian. Cara mengatasi inflasi. Pemerintah dapat menggunakan dua cara untuk mengatasi inflasi, yaitu pertama, dengan cara kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal yang akan dilaksanakan adalah dalam bentuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Langkah ini menimbulkan efek cepat dalam mengurangi pengeluaran di perekonomian. Kedua, ada kebijakan moneter. Apabila menjalankan kebijakan ini, maka yang akan dilakukan pemerintah adalah menurunkan penawaran uang.
perubahan ini akan menaikkan suku bunga sebagai akibatnya. Pertama-tama, langkah ini akan menyebabkan perusahaan-perusahaan dan penanam modal baru mengurangi kegiatan investasinya. Yang kedua, kenaikan suku bunga akan mengurangi keinginan rumah tangga untuk membeli rumah baru. Seterusnya, efek yang ketiga, rumah lama masih bisa diangsur, harus membayar bayaran bulanan yang lebih tinggi. Berkurangnya keinginan menanam modal dan membeli rumah baru akan mengurangi investasi perusahaan. Di samping itu, pembayaran angsuran rumah yang lebih tinggi akan mengurangi pengeluaran konsumen. Berbagai efek tersebut akan menurunkan agregat permintaan. Dengan demikian, kesempatan kerja penuh tercapai dan tingkat inflasi dapat dikendalikan. Kedua kebijakan pemerintah tersebut harus dijalankan secara bersama dan langkah-langkah yang dijalankan haruslah saling memperkuat. Keduanya dijalankan oleh pihak yang benar. Kebijakan pengendalian inflasi. Dengan banyaknya faktor pemicu inflasi, pengambil kebijakan ekonomi harus berhati-hati dalam setiap pengambilan kebijakan fiskal, moneter, maupun dalam menjaga keseimbangan demand dan supply. Jika terjadi inflasi yang tidak diharapkan, kebijakan tertentu bisa diterapkan. Misalnya, bank sentral melakukan dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan, sehingga bisa menekan permintaan atau sebagian pelaku ekonomi akan menahan uang mereka dan tidak menggunakannya untuk konsumsi. Selain itu, bank sentral juga bisa memperketat aturan untuk memperoleh kredit atau pinjaman. Pada umumnya, kebijakan seperti ini dalam jangka pendek bisa berdampak negatif pada perekonomian, misalnya pada sektor perumahan. Ada satu ungkapan dalam upaya mengatasi inflasi, yakni kondisi ekonomi harus dibuat menjadi lebih buruk dalam jangka pendek. Sebelum mengalami perbaikan dalam jangka panjang, bisa disimpulkan bahwa mengelola laju inflasi agar tetap stabil merupakan langkah terbaik. Sebab jika inflasi sudah tidak terkendali, maka ongkos yang harus dikeluarkan menjadi sangat mahal. Sementara jika penyebab inflasi berasal dari faktor global, maka kebijakan ekonomi suatu negara tidak akan berpengaruh signifikan. Perlambatan ekonomi global pada tahun 2007 sampai 2008 membuktikan ketika terjadi kenaikan tajam pada harga minyak mentah dunia. Banyak negara yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan hal tersebut. Pada saat itu, kebijakan yang diambil pada umumnya berupa penambahan subsidi atau pengurangan anggaran negara di sektor tertentu untuk mengurangi dampak inflasi. Peran masyarakat mengatasi inflasi. Jika inflasi terjadi, pemerintah biasanya sudah memiliki perencanaan. Ambil contoh pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia sudah memiliki target tahunan untuk mengatasi terjadi inflasi. Masyarakat juga ternyata bisa ambil bagian dalam mengatasi inflasi. Beberapa cara diantaranya adalah tidak berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena. Misalnya, produksi bawang merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai Anda membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi. Bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, masyarakat bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa mendatang. Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang yang diproduksikan dalam masyarakat meningkat. Tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika inflasi naik, maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Dan sebaliknya, jika inflasi turun, maka pertumbuhan ekonomi akan naik. Selanjutnya, cara menghitung inflasi. Adapun indikator yang paling sering digunakan dalam menghitung inflasi yaitu IHK atau disebut dengan indeks harga konsumen yang digunakan untuk mengukur besar dari tingkat inflasi yang ada. Perubahan yang terjadi pada hasil IHK dari waktu ke waktu memberikan gambaran terhadap inflasi maupun deflasi. Berikut ini merupakan rumus cara menghitung inflasi menggunakan IHK, yaitu
inflasi sama dengan IHKT dikurangi IHKT kurang 1 dibagi IHKT kurang 1 dikali 100%. Nah, untuk keterangan rumus di atas yaitu IHKT maksudnya indeks harga konsumen tahun yang akan dihitung. Untuk IHKT kurang 1 yaitu indeks harga konsumen dari tahun sebelumnya, tahun yang akan dihitung. Selanjutnya ada contoh soal menghitung inflasi menggunakan rumus IHK. Soalnya, misalnya dalam sebuah negara diketahui IHK yang didapatkan pada bulan Januari 2021 merupakan 160,50. Sementara itu IHK yang didapatkan saat bulan Januari 2020 yaitu mencapai sebesar 120,50. Lalu, hitung berapa besar inflasi tahunan yang dimiliki oleh negara tersebut. Untuk pembahasan atau penyelesaian soalnya yaitu inflasi sama dengan IHK tahun baru atau tahun yang akan dihitung dikurangi IHK dari tahun sebelumnya dibagi IHK dari tahun sebelumnya dikali 100% sama dengan 160,50 dikurangi 120,50 dibagi 120,50 dikali 100% sama dengan 33,2%. Nah, dari hasil tersebut maka diperoleh besarnya inflasi tahunan yang dialami oleh negara tersebut yaitu 33,2%. Berarti inflasi yang dialami yaitu termasuk ke dalam inflasi berat. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan di atas tadi yaitu bahwa inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi disebabkan oleh adanya permintaan total yang berlebihan di mana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar, adanya kelangkaan produksi, dan atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi dan adanya kenaikan harga pada barang-barang impor yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Dampaknya inflasi cukup luas dan umumnya selalu buruk, yaitu inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagian kekayaan. Selain itu, inflasi juga menyebabkan naiknya harga barang dan menurunnya kegiatan ekonomi produktif. Cara mengatasi inflasi tersebut, pemerintah dapat menggunakan dua cara, yaitu memberlakukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan kerjasama dari Bank Sentral dan Kementerian Keuangan. Telah sampai pula di akhir. Sekian pemaparan video tentang teori inflasi dari kelompok kami. Atas semua salah dan kekurangan kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.